Jumpa lagi di channel Cuan Cuk, pokoknya cuan terus cuk. Apalagi pembahasannya mengenai Shiba yang naik terus. Tapi sebelum nonton video ini, tonton dulu video yang kemarin tentang Shiba karena biar lebih paham apa yang dibahas di video ini. Karena saya mau langsung mulai to the point, lanjutan dari video kemarin ya, oke? Yang pertama adalah ada garis-garis di sini, nggak akan saya jelasin lagi garis-garis ini nilainya berapa USDT, itu di video sebelumnya sudah ada, poin-poinnya bisa disimak lagi. Sementara ini Shiba sudah di area sini, garis yang ini ya, ini tembus terus, nggak ada di candle hariannya, di chart harian tuh nggak ada, belum ada tanda-tanda akan turun. Nah, kemarin juga banyak yang tanya, enaknya ditahan atau dijual dulu atau bagaimana ya? Silahkan, kalau misalnya teman-teman sudah punya dan belum dijual ya monggo, terserah teman-teman mau ditahan jangka panjang atau main pendek. Kalau secara saya pribadi, kalau trading pendek tetap dijual, take profit dulu, orang untungnya juga udah banyak. Tapi kalau yang dari jangka waktu menengah atau panjang ya silahkan, karena target Shiba terdekat menurut saya yang paling rasional ada di garis atas ini, di kisaran sekitaran mendekati Rp1 ya kalau dikurskan. Garis-garis ini silahkan dicek. Menurut saya ini sudah istilahnya saya sih secara pribadi masih nunggu jam 7 nanti malam. Volumenya ini gimana? Kalau jam 7 malam posisinya volumenya sudah di atas separuhnya kemarin, volume kemarin, ya mungkin ada kemungkinan naik. Kalau kita lihat sekarang dari akumulasi distribusi dari charts ini naiknya tajam, jelas orang ini juga naiknya tinggi. Tapi apakah kenaikannya kalau dari akumulasi distribusi nilainya udah cukup? Kalau kita patokannya kembali lagi, kalau kita lihat di sini harga ini ada di candle ini ya, di candle yang ini. Kalau kita bandingin tuh nilainya pada saat itu dengan sekarang akumulasi distribusi, ini biar jelas saya garisin, biar kelihatan dengan jelas ini ya, di candle yang ini, nah ini akan kelihatan di sini perpotongannya. Jadi kalau dibandingin dengan harga yang sama pada tanggal 13 Mei, itu secara charge akumulasi distribusi, istilahnya orang-orang yang pegang barang atau transaksinya itu masih jauh lebih besar pada waktu 13 Mei, bukan sama dibanding dengan sekarang. Nah, artinya apa? Itu bisa dibilang hal yang agak negatif, yang istilahnya sekarang udah naik tinggi tapi ternyata transaksi jual belinya masih kalah besar dibanding pada waktu 13 Mei, padahal harganya itu sama di kisaran ini ya. Ini realitanya seperti ini, toh juga naiknya sudah tinggi banget sekarang untuk Shiba ini. Dan monggo kalau misalnya dari patokan ini kita memang harus wait and see. Kalau yang trading pendek jual aja, untungnya udah banyak. Menengah dan jangka panjang target terdekat ada di 0,8 sampai Rp1. Dan tapi nanti ini akan saya bahas lebih lanjut targetnya kalau setelah Rp1 kemana di video ini. Tapi sebelumnya saya wanti-wanti dulu, kasih yang negatif-negatif dulu. Kenapa? Karena memang semua kalau naik itu patokannya dari Bitcoin. Sekali lagi, Shiba bisa naik 3 hari beruntun karena Bitcoinnya juga mendukung, nggak merah, naik hijau. Tapi hati-hati, sekali lagi, soal gambar kotak-kotak ini, pattern lain sebagainya sudah saya bahas di video di atas, nggak saya ulang lagi. Tapi poinnya adalah ini sudah mendekati garis akhir sebelum koreksi sedikit ya. Ini patokannya ini ya, di sini. Jadi gambar seperti ini bisa disimak di video sebelumnya ya. Jadi ketika ini nanti di kisaran sekitaran 53.800 sampai 54.000, itu mungkin sebelum itu akan ada koreksi turun dulu seperti persis di sini ya. Jadi patokannya kalau teman-teman lihat yang ini, puncak yang ini akan mirip dengan yang ini. Saya garis dulu biar jelas ya, yang ini dengan yang ini. Jadi ketika ada penembusan yang berikutnya ini saya miripkan dengan yang ini. Jadi ini ketika coba tembus dia akan turun. Nah, ini mungkin ini kan saya berandai-andai, andaikan sama polanya. Mungkin akan terjadi penurunan dulu. Penurunannya di mana? Penurunannya Bitcoin mungkin sekali lagi mungkin ada di kisaran sekitaran 48.500 sampai 49.000 kalau misalnya gagal tembus di kisaran 53 ribuan sampai 54.000 ya. Ada koreksi mungkin di sini.
sebelum kalau kita lihat ininya berulang lagi, ada kemungkinan ini akan ngejar di titik tertingginya 65.000. Dari fakta ini, kalau ini sudah ada di puncak, udah mepet nih, diartikan sekarang 51.300-an, masih ada ini ada peluang lah naik sampai 53.000. Nah, hati-hati setelah itu apapun koinnya, kalau teman-teman mainnya trading pendek aja, mendingan dijual dulu, serok kalau turun lagi. Sama juga kasusnya kayak Shiba. Ini mungkin masih bisa naik, tapi mungkin tidak sebanyak kemarin karena Bitcoinnya juga sudah pergerakannya mulai terbatas. Itu dari sisi Bitcoin. Nah, kalau lihat dari sisi market, saya ambil contoh di toko kripto aja. Teman-teman bisa cek kapan terakhir kali BTC itu diambil alih kalau dari sisi volumenya. Jadi volume tertingginya itu sekarang dikuasai oleh Shiba yang harganya belum nyampe Rp1. Teman-teman bisa bayangin itu yang beli berapa banyak transaksinya, dan ini posisinya 50%, hampir 50% lebih tinggi dibanding BTC. Terakhir kali yang bisa melakukannya dengan gap setinggi ini, sebanyak ini perbedaannya, itu pada saatnya Doge terjadi, pada saat di tweet sama Elon terus ini. Makanya di video sebelumnya teman-teman bisa cek video yang 2 minggu sebelumnya juga saya udah ngomong Shiba sudah take over, sudah nyalip Doge. Maksudnya apa nyalipnya? Bukan dari segi harga, tapi sekarang kalau ada rumor, ada apa yang gerak dulu, yang leadernya koin-koin anjing ini bukan Doge lagi tapi Shiba. Nah, ini bisa kelihatan dengan jelas di seperti ini. Ini kayak istilahnya flashback pada saat Doge dulu itu di gila-gilaan naik dari puluhan rupiah sampai dengan puluhan ribu rupiah. Dan sekarang bisa kelihatan Doge ada masih di posisi 4. Memang agak tinggi Doge, tapi Doge hanya sebagai pengekor, ngikutin aja, ngikutin Shiba. Ini udah kelihatan dari volumenya seperti ini. Selama volumenya masih naik, sekarang 3,9 miliar transaksi, dan selama masih naik tembus 4M dan lebih, masih ada kemungkinan Shiba masih akan naik. Sekarang kita bahas kalau misalnya berandai-andai sekali lagi ya, naik terus bahkan sampai ke target semula saya yang di Rp1, terus gimana? Nah, kita cuma bisa berandai-andai karena charge-nya juga nggak ada. Saya cuma pengen melihat dari charge Doge, di mana Doge pada waktu itu pertama kalinya itu dikasih rumor terutama oleh Elon. Itu kisarannya sebetulnya bulan April kalau nggak salah tahun 2020, tapi saya ngelihat di charge-nya itu baru ada pergerakan di Juli. Bulan Juli awal tahun 2020. Ini mungkin kecil, nggak akan kelihatan kalau teman-teman lihatnya di layar handphone. Saya jelasin aja, bisa disimak. Ini ada transaksinya mulai besar di sini, ini ada lonjakan di sini ya, harganya di sini karena terlalu kecil ya, karena masih terlalu murah. Itu di awal Juli. Harganya kurang lebih kalau dirupiahin sekitaran Rp37. Pada saat ini mulai volume tinggi, mulai naik volumenya, mirip dengan kondisi Shiba sekarang ini. Naik-naiknya volumenya ya, mulai ada lonjakan. Nah, kalau yang terjadi pada Doge dari pertama kali ini transaksinya naik dan ini berlanjut sampai akhirnya naik puncaknya di sekitaran bulan awal Mei, itu Doge-nya dari harga Rp37, tertingginya di kisaran 10.000 lebih waktu itu ya, tapi kita bulatin ke 10.000 aja biar ngitungnya gampang. Dari Rp37 sampai dengan Rp10.000 itu murni karena tweet, berita, isu, meme yang nggak jelas, dan kita bisa tahu Doge itu belum ada proyek yang realistis sampai hari ini, dan murni naiknya berdasarkan rumor, berita. Teman-teman coba bandingin dengan Shiba. Ini waktu pertama kali mulai naik itu di harga Rp37. Kalau terjadinya di sekarang Shiba ini belum Rp1, berarti kan istilahnya kita ngomong logika aja, jauh lebih murah dari Doge, lebih banyak orang yang bisa beli. Apa yang kira-kira terjadi kalau kita samain sama Doge Rp37 sampai dengan 10.000, itu kenaikannya 270 kali lipat. Kalau itu terjadi di Shiba sekarang, sekali lagi dengan harga lebih murah, andaikan aja naiknya sama 270 kali lipat, dan ini kurang lebih terjadi dalam kurun waktu hanya sekitaran 10 bulan. Teman-teman bayangin,
setelah tembus Rp1, kita ngomong 270 kali lipatnya itu di harga sekarang yang kisarannya sekarang 0,sekian 24 dolar itu. Ini bahkan belum nyenggol setengah rupiah, ini belum nyampe setengah rupiah. Kita bandingin aja setengah rupiah atau Rp1 sekalian, kita buletin Rp1. Teman-teman modal Shiba di Rp1 itu kalau naik 270 kali lipat berarti sudah di harga Rp270. Kalau teman-teman punya modal Shiba di harga 1 juta dengan harga seperti sekarang dan mungkin 10 bulan kemudian kalau sama persis dengan Doge ini naik 270 kali, berarti kemungkinan duit teman-teman, uang teman-teman yang dari 1 juta jadi 270 juta. Sekali lagi, kalau itu naiknya sama, kalau ternyata lebih tinggi, karena ini kan lebih murah, Shiba ini jauh lebih murah harganya. Ketika ini terjadi, ini 37, Shiba bahkan masih setengah rupiah. Kalau ternyata naiknya nggak 270 kali lipat, ternyata lebih, teman-teman silahkan berandai-andai sendiri, hitung sendiri. Itu saya lakukan seperti ini karena apa? Ini ada buktinya Doge ini naik berdasarkan rumor. Dan Shiba yang sekarang ini naik sampai ke harga ini juga masih dalam rumor, meskipun Shiba jauh lebih baik di soal bisnisnya, lini-lininya atau proyek-proyeknya itu lebih bagus karena lebih jelas dibanding Doge yang udah jelas-jelas cuman koin meme itu dari pertama. Nah, silahkan teman-teman simpulkan sendiri. Mudah-mudahan sesegera mungkin bisa tembus Rp1. Poinnya adalah seperti tadi, teman-teman lihat volumenya, volume global di toko kripto. Saya pakai toko kripto karena ini bisa melihat volume secara global, bisa melihat volume yang terjadi di Binance juga. Kalau di Indodax hanya lokal aja, jadi kurang valid. Patokannya di sini selama ini sekarang 3,9 miliar, 3,986. Kalau terus naik, ada potensi masih naik. Intinya seperti itu simpelnya. Terus kalaupun turun, garis-garis ini garis-garis ini sebagai support. Ini sekarang udah nembus, kalau turun berarti ini patokan pertama, garis yang ini, terus yang kedua berikutnya ini, dan seterusnya. Besaran garis tinggal lihat di video sebelumnya biar jelas. Segitu dulu, dan jangan lupa cek BTC-nya ya. Hati-hati ketika BTC mulai turun, maka semuanya kemungkinan besar bisa turun. Belum tentu, tapi sebagian besar. Jadi kalau sudah mulai BTC mulai melemah, apalagi tadi seperti yang saya bilang 53.000 udah nggak kuat, mulai koreksi, siap-siap nyopet aja, atau bisa jadi serok di bawah gitu lagi. Itu dulu, mudah-mudahan bisa segera nyusul mirip seperti Doge, bahkan lebih 270 kali lipat atau bahkan lebih. Oke, salam cuanco.